Jadi istananya itu dalamnya itu Mang ada keris yang saya lihat dari luar, terus ada uang 100 ribuan, terus ada emas di dalamnya itu kan, dan ada banyak peti-peti harta karun gitu Mang yang saya lihat di dalamnya itu kan. Saya tanya lagi ke si Diki, kalau misalkan saat itu saya masuk ke sana, kata saya ambil uangnya, saya ambil emasnya, gimana kata saya? Kamu nggak bakal bisa balik katanya. Kenapa kata saya? Karena yang kamu ambil itu harta mereka, pasti mereka marah. Saya refleks lihat ke kiri, nah persis seperti ini ada hawangan. Saya lihat kepala Mang, jadi wajahnya itu melotot, umurnya kira-kira 45 tahunan lah. Jadi gini Mang, lah ke atas matanya itu. Pas saya kesana sama si Tata, suaranya makin ngecong, gejubur kan. Si Tata kan, naon eta goblok cenah kata si Tata teh. Kalah tenang kata saya kan. Saya juga dengar dari tadi, makanya saya ngajak kamu ke sini kata saya. Pernah niat kembali lagi ke sekolah itu dan menggali harta karun mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Mang Ei dan tim kembali dapat mengunjungi Anda di sela-sela jam istirahat Anda ya. Hari ini kami akan mengantarkan sebuah kisah nyata yang akan dikisahkan kembali oleh Kang Arain. Nah, ya, Kang Arain ini pernah juga tampil di MM. Videonya yang ini nih. Jadi harus ditonton dulu siapa itu Kang Arain. Videonya rame, ceritanya rame. Nanti ditonton ya. Sobat MM, sebelum kita mulai, Mang Ei dan tim mengucapkan banyak terima kasih atas support Anda kepada channel Malam Mencekam. Semoga Anda dibalas kebaikannya dan dilimpahkan rezeki serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke Kang Arain. Ya, Mang. Apa kabar, Kang Arain? Alhamdulillah baik, Mang. Lama nggak jumpa nih ya. Iya. Ini mau menceritakan tentang sebuah sekolah tingkat SMA yang ada di daerahnya, di daerah Majalengka. Ya. Nah, kejadiannya itu tahun 2017 sampai tahun 2017 sampai 2018. Di mana sekolah tersebut menjadi kerajaan goib. Murid-muridnya juga sering terkena kerasukan massal ya. Kang Arain di sana diam di sekolah itu selama 2 tahun, katanya ingin mendapatkan wifi gratis. Ya, Waduh, ini luar biasa nih. Wifi gratis. Jadi kalau malam sering ke sana, tidur di sana. Nah, disitulah kejadiannya bermula selama 2 tahun itu. Begitu ya? Iya Mang, kurang lebih begitu. Oke. Selamat mendengarkan kisah nyata dari Kang Arain di MM. Semakin malam semakin mencekam. Awal kisah itu saya masuk sekolah tingkat menengah tahun 2016. Nah, posisi saya itu sebagai pelajar, saya itu sangat haus sekali Mang dengan yang namanya ilmu pengetahuan tentang semua hal. Saya kepo lah termasuk dengan hal-hal mistis Mang. Jadi jatuhlah saya Mang mempunyai hobi yang namanya melihat YouTube. Melihat tutorial dan penelusuran goib gitu Mang. Nah, yang jadi kendala saya waktu itu di finansial lah, sebagai pelajar kan uang jajan saya itu nggak cukup, uang jajannya minim itu kan ya minim lah. Jadi saya itu diberatkan sama 2 pilihan Mang, antara uang jajan itu harus dibelikan sama kuota atau harus saya pakai buat seharusnya, buat makan lah. Akhirnya saya pun mendapat sedikit pencerahan Mang. Mengenalah saya dan teman-teman saya yang bernasib sama seperti saya,
kami mengenal yang namanya wifi. Nah, mulailah kami ngawipi, hilanglah sudah dua pilihan berat saya itu mang. Gak kerasa waktu juga berjalan lagi, saya naik ke tingkat sekolah kelas 2. Tadi kelas 1, sekarang kelas 2. Nah, di kelas 2 itu saya itu mulai jenuh ngawipi teh. Bukan jenuh ngawipinya mang, tapi tempatnya itu kurang strategis. Jadi dari kelas saya itu jauh mang tempat wipiannya itu. Jadi waktu ngawipina teh tiasana teh mung istirahat sareng wih sekolah. Nah, sedangkan kalau istirahat itu kan kita itu kan makan, minum. Jadi cuman sebentar tuh. Nah, kalau pulang sekolah kita bisa lama wipiannya, cuman semakin kesini jenuh juga karena pulang sekolah udah uang habis kan, udah lulus lah yang uih. Tapi otak itu mindset itu masih pengen ngawipi gitu, masih pengen lihat YouTube. Saya pun mengusulkan untuk menginap di sekolah. Kumaha lamun urang meuting we di sekolah, kata saya. Dan ketiga teman saya itu juga setuju. Dan akhirnya kami itu izin ke keamanan sekolah. Kami mau menginap di sekolah. Dia keamanannya tanya mau ngapain, mau ngawipi, kata saya. Boleh, dengan syarat itu di hari-hari libur mang, supaya tidak mengganggu kegiatan belajar. Akhirnya minggu pertama kami mulailah menginap di sekolah, minggu kedua sampai bulan pertama itu 4 minggu kami tidak pernah absen, masih aman-aman saja, belum menemukan sesuatu yang aneh. Nah, di bulan kedua ini mang, kami itu saya pribadi itu jenuh. Ternyata wipian lama-lama itu bosan mang. Salah satu teman saya itu Asep, dia mengusulkan untuk jujurigan mang. Dan kami pun semua setuju buat explore keliling-keliling sekolah. Nah, di hari pertama kami merencanakan, di hari itu juga kami melaksanakan acara jurit malam itu yang beranggotakan 4 orang. Belum berani lah satu orang, masih ngawal lah namanya. Nah, akhirnya mulailah kami acara jurit malam, ada 2 rute, ada rute kiri sama rute kanan. Nah, kami ambil rute kanan. Sekitar 50 meteran mang, kami itu sudah disambut dengan yang namanya bau melati. Harum sekali mang. Nah, yang saya tahu itu kan kelas saya itu di sana juga ya. Kalau dari siang hari nggak ada yang namanya pohon melati itu, nggak ada mang. Jadi nggak ada hal-hal berbau logika lah yang bisa menyebabkan bau itu. Jadi bau melatinya itu aneh lah, datang sendiri gitu mang. Akhirnya karena kami semua takut, sepakatlah kami menyudahi acara jurit malam kami. Pulanglah kami ke titik awal. Nah, kemudian di minggu berikutnya itu kami menginap lagi. Nah, sebelum menginap itu saya punya inisiatif. Karena kemarin saya melihat kelas-kelasnya yang pada gelap ya. Saya izinlah ke satpam gitu kan. Saya bertanya sama Pak Satpam, "Pak, kenapa kelas di atas pada gelap?" kata saya mang. Pak Satpam itu jawabnya itu kayak agak berat mang. Dia jawabnya dengan spontan lah. Malah saya ngidupinya, ya udah kata saya, sama saya aja lah dihidupinya. Akhirnya kata Pak Satpam itu, sana sama kamu aja hidupinya, cuman jangan sekarang cenah, sareupna cenah. Posisinya itu udah jam 5 sore mang. Jadi sareupna itu konon katanya waktu dimana makhluk-makhluk halus itu pada keluar emang. Cuman kan posisi di sana saya belum tahu. Akhirnya berangkat saya dengan niat ingin ngahurung-harungkeun lampu mang. Saya dimulai dari kelas paling ujung, kelas pertama saya nyalain, tapi lampunya emang pada nyala. Kelas kedua, nah pas kelas ketiga ini mang, pas saya masuk ini kayak ngap, kayak di dalam kelas itu kayak ada banyak orang teh. Jadi panas, hareudang teh mang, hareudang. Saya pun merasa aneh tapi lampunya hidup. Pas saya hidupin, saya pengen cepet-cepet keluar kan, tiba-tiba tali sepatu saya itu mungkin emang udah logor, lepas yang kanan saya masih ingat. Pas saya gini kan mang, saya mau benerin, saya refleks lihat ke kiri. Nah, persis seperti ini, ada hawangan, saya lihat kepala mang. Kepala bapak-bapak, tapi kepalanya doang segini nih. Pas saya lihat kan
susah saya mau gerak itu, saya setengah mati takut mang, susah saya mau gerak juga nggak bisa, mau ngomong juga nggak bisa mang, kata saya. Itu apaan kan? Nah yang jadi paling takutnya itu saya lihatnya itu lama mang, lama sekitar 30 detikan lah. Jadi saya masih ingat sekali, bahkan sama sekarang wajahnya, matanya itu, jadi wajahnya itu melotot, umurnya kira-kira 45 tahunan lah. Jadi gini mang, lah ke atas matanya itu, ininya ada darahnya, ini udah keriput-keriput lah. Kan saya posisinya masih gini mang, saya masih lihat, nggak bisa ngapa-ngapain, saya pakai seluruh tenaga kan nggak bisa kan. Nah yang bikin saya takutnya itu kan tadinya matanya ke atas mang, sekarang itu matanya lihat saya, dek gitu kan. Saya refleks, saya bisa lihat ke sini kan, pas saya lihat ke situ nggak ada, udah nggak ada. Akhirnya saya nggak pikir panjang, kabur saya lari dengan perasaan panik dan was-was. Saya berhenti di salah satu ruangan, menenangkan diri saya lagi kan. Dan saya yakin yang saya lihat itu ya emang hantu lah. Saya teringat oleh omongan si Bapak Satpam. Ternyata ada alasannya, dia nggak ngebolehin saya ngahurung-hurungkan lampu sarupna. Padahal itu masih ada matahari kan. Jadi mikirnya saya itu daripada malam, mending sekarang gitu kan. Kalau malam kan lebih takut lagi mang. Tapi rasa takut saya itu kalah sama dengan keinginan ngawipi saya itu mang. Masih kalah lah, saya masih ingin ngawipi. Masih ingin lihat tutorial-tutorial pokoknya. Akhirnya saya pun tidak menceritakan apa yang saya lihat kepada teman-teman saya. Takutnya teman-teman saya jadi nggak mau meeting, nggak mau ngawengi lah. Nah teman-teman saya pada datang, saya kan nggak pulang dulu, udah siap-siap lah dari rumah. Kita mulai lagi biasalah kegiatan ngobrol, ngawipi. Nah yang paling saya nggak mau itu di hari itu, saya nggak mau jurit malam mang, nggak mau saya, takut saya. Karena yang sosok yang saya lihat tadi itu kayak marah dia mang, melotot sama saya. Dan saya masih takut, masih panik, saya nggak mau. Akhirnya sekitar jam 9 malam, teman saya itu, si Asep ini ngajak lagi dia. Hayulah mangkat cina. Kata saya, kemana? Kata saya, ya jujurigan lah cina. Boring di sini aja. Antara ikut dan nggak ikut itu saya sama-sama takut mang. Kalau nggak ikut kan saya sendiri, kalau ikut kan saya takut. Jadi saya mikir, lah mending saya ikut aja, kata saya kan. Akhirnya mulainya itu sekitar jam setengah 10. Nah kali ini kami ngambil jalur yang ke kiri. Ngambil jalur tangga lah, lorong. Itu baru juga beberapa meter lah, 10-20 meteran. Kami itu nemu yang namanya rambut mang. Rambut, kayaknya rambut cewek. Tapi rambutnya itu kayak yang baru jatuh teh mang. Kayak masih hitam, masih bagus. Saya ambil gini kan, teman-teman saya juga lihat. Rambutnya itu tipis banget, tapi masih bagus, kayak rambut yang terawat gitu mang. Saya pegang-pegang, ini kayak rambut orang, tapi kan mana ada orang gitu jam segini, cuman saya dan teman-teman saya aja. Nah salah satu teman saya itu Tata, dia mengusulkan bagi 2 aja timnya katanya, biar seru, kata si Tata teh. Akhirnya si Oktav sama si Asep ke jalur yang kanan, saya sama si Tata ke jalur yang kiri yang ada rambutnya tadi. Nah baru juga si Oktav sama si Asep pergi, si Tata itu wah aya awewe cenah, aya awewe. Saya juga dengan bodohnya, mana kata saya kan, jadi bunga temang, bunga hagirangan. Itu cenah kaditukeun cenah. Posisinya itu malam kan. Agak-agak cenah wang gilu cenah tuturkeun kata si Tata teh. Hayu kita ikutin ceweknya. Akhirnya saya ikutin, saya juga enggak banyak mikir. Terus pas di atas, hampir di tempat saya melihat si bapak yang kepalanya doang itu mang, saya mikir, kata saya, cewek kata saya, tengah malam, lagian kan kita nggak ngajak cewek kata saya. Terus saya tanya sama si Tata, Tak, lu lihat ceweknya yang kayak gimana kata saya. Ya pakai baju sekolah katanya, nggak pakai kudung katanya. Berapa orang? 2 orang katanya. Terus saya spontan ya, tolol kata saya kan. Emang ada cewek jam segini kayak gitu kata saya. Dia seakan tersadar teh. Balik cina. Kita balik lagi aja, mau bener cina. Akhirnya kita balik lagi. Nah pas mau balik lagi itu kan tadi kami ambil jalur yang kanan ya mang, yang kiri. Nah dia itu nggak mau ke sana si Tata, nggak mau ke sana lagi jalannya, takut katanya, kata si Tata. Akhirnya saya mau ke sana, tapi si Tata nggak mau. Si Tata ngajak ke jalur yang kiri. Nah saya itu nggak mau ke jalur yang kiri itu mang. Saya masih dejapu lah dengan bau melati. Saya takut lah dengan sosok yang kikianan teh mang. Sieun asana teh. Akhirnya si Tata kesana, ya udah saya kesana katanya. Ya udah saya kesini. Akhirnya saya pas si Tata lari kan, lompat ke jalur kiri.
saya pas mau masuk lorong sekitar udah 5 meter masuk lorong itu, saya itu di WC di bawah di pas titik awal itu lihat kayak orang tapi jubah hitam. Dia itu kayak apa ya, ada aura-aura hitamnya dari atas itu, jaraknya itu sekitar 50 meter tapi kayak kelihatannya jelas banget Mang. Dia itu kayak gini nih, gitu tah, pergerakannya itu cepet banget. Dan hilangnya itu dia di WC, masuk ke apa ya, di WC itu ada batu ya Mang, ada batu besar di pinggir WC itu. Nah dia itu hilangnya itu kayak masuk sana. Nah saya mikirin juga kan, itu bukan manusia. Cuman yang bikin saya nggak takut itu teman-teman saya di sana kan. Jadi ini WC, nah teman-teman saya itu di sini, yang 2 itu, yang tadi yang sebelah sana saya yakin mereka udah pulang lah, soalnya kita nggak ketemu. Akhirnya saya ke sana, saya ke titik awal, titik start, saya datang, si Tata datang. Nah teman-teman saya itu nanya, maneh ke mana bae cenah? Ya saya ke atas kata saya. Kamu mah nggak muter, nggak nyisir katanya. Ya saya nyisir kata saya, cuman lah nggak ada apa-apalah. Jadi seakan-akan pikiran saya sama pikiran si Tata itu connect kan Mang, connect lah. Jadi bukan gak mau mereka panik lah, saya mau kedua teman saya itu si Oktav sama si Asep itu merasakan apa yang kami lihat gitu, apa yang kami rasakan, rasa takut, rasa panik. Kan mereka nyisirnya belum semua kan, tadinya bagi wilayah. Akhirnya muka saya sama muka si Tata itu pura-pura biasa, padahal kami itu paniknya itu setengah mati loh Mang. Takutnya itu wah, sampai kan ada kesang keringat di sini kan, sama si Asep ditunjuk, eta cenah sia kesangan cenah. Itu cenah kamu keringetan. Iya mah biasa sing tadi, terus ngudag naon lompatan kata saya kan, berdalih dengan apa ya yang tidak masuk akal, tapi ya kedua teman saya itu percayalah. Ya udah giliran kami katanya. Jurit malam mereka. Nah, saya sama si Tata itu ngobrol di bawah itu. Kita ngobrolin apa yang kita lihat kan. Si Tata itu kayak apa ya, dia itu kayak punya semacam pendamping Mang, pendamping. Dia baru cerita sama saya di waktu itu kan, katanya dikasih sama oyotnya Mang, apa ya, Aki lah kalau kata saya mah. Jadi dia itu agak-agak sensitif Mang, katanya pas tadi di sana juga punggungnya udah berat, kepalanya udah pusing katanya, udah mau kayak pingsan lah. Emang saya lihat dari raut mukanya itu pucat lah Mang. Nah akhirnya kedua teman saya itu kan kalau nyisir kelas atas itu paling sekitar 15 menit 20 menit lah Mang, paling lama itu. Nah saya nunggu teman saya itu hampir 1 jam Mang, mereka nggak datang lah. Akhirnya saya inisiatif, tak age wang teang bae ceng teh, hayong kaluhur bising enak naon, nggak mau takut katanya. Nah pas saya kan saya lebih gede rasa khawatir saya lah, takut kenapa kan. Pas saya mau ke atas, karena si Tata nggak mau, posisinya udah takut, dia udah down lah mentalnya. Pas saya mau ke atas, yang si Oktav sama si Asep itu datang, tapi datangnya itu ya mukanya biasa aja. Kan muka saya heran, lu kemana aja kata saya. Ya nguriling cenah katanya, ya nyisir ke atas lama banget. Lama di mana cenah, dia apa ya, saya kira dia itu bercanda katanya. Lama dari mana, orang gua sebentar katanya. Lihat jam kata saya. Enggak, tadi juga mulainya cuma 15 menit katanya. Saya juga udah lihat jam kata dia. Sedangkan apa yang saya rasakan sama si Tata rasakan itu beda. Nah dari sana itu keanehan di hari itu ya. Besoknya lagi, minggu besoknya lagi kami nginap lagi ya. Pas kami nginap itu pindah kami, nggak di atas Mang. WIPIA-nya di aula di bawah. Nah aula itu kan agak-agak gelap ya Mang, agak-agak gelap. Jadi WIPIA-nya itu bising sinyalnya diadu teh Mang, bising diadu sinyalnya jadi papencar gitu. WIPIA-nya teh misah lah. Si Oktav di lobi, si Tata di sini, si Asep di sebelah sana, saya di paling ujung di dekat lorong. Nah pas saya lagi enak-enak WIPIA-an gini kan jaraknya lumayan jauh. Ada ini yang nyamperin saya Mang, ada manuk burung gitu putih tapi gede, hampir gedenya itu hampir setengah badan saya Mang. Kan saya nggak takut pertamanya. Oh jadi ini kata saya burung koreak kan, ada burung koreak ya, ada ayah sayangna teh Mang di aula teh. Tapi kok kata saya kok gede banget kata saya kan. Dia itu lihat saya nggak tahu posisinya gelap kan, tapi seakan-akan kan warnanya putih Mang, seakan-akan bercahaya geuning Mang.
burungnya itu. Jadi terlihat di kegelapan lah. Dia itu kayak matuk-matuk apa ya di tanah, tapi posisinya itu lihat ke arah saya. Saya itu dengan pikiran bocil saya kan mau ditangkap sama saya. Pas saya diri kan posisinya duduk, dia nggak ada hiber burungnya itu. Terus saya samperin si teman saya si Tata itu kan, emang manuk Korea segede kumaha? Ya segede manuk heulang cenah. Nggak ada kata saya yang segede manusia. Nggak ada katanya. Tadi di sana ada. Kamu lihat juga kan? Di mana kata si Tata teh? Itu di sana yang putih kata saya. Nggak ada, saya nggak lihat apa-apalah kata si Tata kan. Nah posisi kami itu kan di bawah. Pindahlah lagi kami ke atas karena waktu itu udah sekitar jam 11. Pada ngantuk lah kita mau tidur. Karena tidur itu di ruangan tengah di titik WiFi tengah lah. Nah sekitar jam 2 itu saya itu kebangun Mang. Kebangun karena pengen pipis, masih dalam kondisi keadaan lulungu ya Mang. Saya pergi ke WC, sebenarnya saya itu nggak mau Mang ke WC itu. Saya sieun lah karena sebenarnya posisi WC-nya mah dekat, sekitar 10 meter, 20 meteran lah. Tapi suasananya itu loh Mang, mencekam, poek teh. Nggak mau saya sebenarnya ke sana. Cuman saya kebelet kan pengen pipis, akhirnya saya ke sana ke WC. Nah di WC itu sedikit cerita tentang WC, semuanya ada 5 WC. Nah di WC kedua ini dikunci ada rantainya, ada gemboknya. Yang jadi herannya saya itu dikuncinya itu yang cowok sama yang cewek, jadi sejajar temang dikuncinya teh. Kok kenapa dikunci kata saya. Terus dikuncinya itu lama, hampir 2 bulan lah, 2 bulanan ditutup itu WC. Nah pikiran aneh saya itu mikir, apa emang ini WC sengaja disediain buat bangsa goib gitu kan, buat jin lah intinya. Itu yang ada di pikiran saya, semakin penasaran. Nah kembali lagi ke malam tadi, saya masuk di WC ketiga, saya itu pipis. Nah pas saya tutup pintunya itu Mang, pas mau saya buka susah Mang, kok tuh bisa kata saya kan. Tapi pas di sela-sela saya mau buka pintu itu masih posisi keras kan, ada suara langkah kaki Mang, kayak keteplak gitu kan, pelan tapi pasti temang suaranya itu. Keteplak, berhentinya itu di WC yang saya masukin, di WC ketiga. Kan keras banget, saya coba nggak bisa kan kata saya. Pas akhirnya saya paksa, bisa. Tapi dengan pintunya itu ngejeblak temang. Gedubluk, kan pintunya dari seng ya Mang. Keluarlah saya lihat nggak ada siapa-siapa kata saya. Nggak ada orang kan. Terus tadi apaan kata saya. Akhirnya saya juga posisinya masih ngantuk berat. Nah berjalanlah saya keluar dari WC cowok. Nah pas di WC cewek ini Mang, saya itu seakan-akan tertarik untuk ngelirik ke arah WC cewek. Yang posisinya itu lampu di WC cewek itu cuma satu yang nyala. Jadi remang-remang lah Mang, lebih banyak kegelapnya teh. Nah pas saya ngelirik kan pelan-pelan gini, ada sosok cewek Mang. Sosok cewek kayak agak bungkuk gitu, wajahnya itu nggak kelihatan, cuman rambutnya panjang. Dia itu dekat banget sama saya. Dia itu masuknya ke WC yang kedua. Nah, yang saya bilang WC yang kedua cewek sama cowok itu kan di rantai ya Mang. Nah dia itu masuk dengan mudah, kayak ya biasa aja orang masuk ke WC kan. Saya mikir belum takut waktu itu, belum takut. Kata saya, saha etanya, seakan-akan nggak sadar temang, seakan-akan nggak sadar. Akhirnya pas pintunya ditutup, truk kedengaran suara kunci itu dari dalam itu. Karena pintunya seng, dia itu loh yang bikin saya sadar dan merinding itu Mang. Dia kayak mandi Mang, mandi tapi tereh geuning Mang, nyiukan caina teh. Jadi kayak gini Mang, gitu tah, gejubur kan. Kan kata saya, siapa ini kan? Saya takut tapi saya penasaran. Akhirnya saya ke ruangan, bangunin si Tata kan, tak, agi wang antar kacai kata saya teh. Si Tata juga kan masih lulungu, ya udah ayo katanya. Padahal saya mau tahu apa yang ada di WC cewek itu kan. Terus kata saya teh, kelata eureun heula tak, agi cing teh ngacakan we ka WC awewe kata saya. Hayu kita coba aja ke WC cewek kan. Kapan lagi kata saya. Nah pas kita masuk dekat WC kedua itu masih ada loh suaranya. Pas saya kesana sama si Tata, suaranya makin ngecong, gejubur kan. Si Tata kan, naon eta goblok cenah kata si Tata teh. Kelata tenang kata saya kan. Saya juga dengar dari tadi makanya saya ngajak kamu ke sini kata saya. Age-age wang deketan, kita deketin. Nah, saya tempelin nih kuping saya sama kuping si Tata ke pintunya itu kan.
makin kenceng mang, gejubur seakan-akan apa ya, kalau orang gitu, kalau manusia nggak mungkin secepat itu kan. Jadi kalau di pikiran saya itu kan kayak gini nih. Nah gitu mang. Akhirnya saya sama si Tata itu nyari yang namanya cocolek, apa ya, gantar. Kami nemu di atas itu ada pohon buah, ada gantarnya lah, mungkin buat ngalah buah. Mau coba kami dorong. Nah alhasil pas mau coba kami dorong, truk ada rantainya mang, ada rantainya. Jadi yang tadinya nggak ada teh, yang tadinya saya nggak lihat, ada lagi sekarang, ada rantai, ada gemuknya. Malah pas saya gini-gini kan, jadi suara rantainya itu beradu teh, truk. Hah? Dan suara yang mandinya itu berhenti mang, berhenti. Nah kami itu benar-benar, saya pribadi penasaran setengah mati mang, apa yang ada di dalam kan. Akhirnya kami pun masuk ke WC pertama, karena di WC itu ada lorong lah di atas, agak tinggi gitu mang. Jadi muncul orang nama erek noong. Saya dipunggu sama si Tata kan, digendong kan. Pas saya lihat ke itunya apanya, baknya itu nggak ada siapa-siapa mang. Bahkan siwur gayung yang nggak ada mang. Dan airnya itu tenang. Dan karena WC-nya udah kurang lebih 2 bulan nggak dipakai, airnya juga keruh mang, keruh. Lah dari sana saya nggak pikir panjang, loncat saya ke bawah, langsung age-age kata saya, nggak balik dewa itu ke ruangan kata saya kan. Kembalilah kami ke ruangan. Nah pas kami kembali, posisinya itu udah keringet dingin lah. Itu wah benar-benar takut banget saya sama si Tata. Sampai-sampai kami mau pulang mang, bangunin teman saya si Oktav sama si Asep itu, agak wang balik wae. Si Oktav sama si Asep kan nanya sama kami itu. Saya jelasin sama mereka, saya nemu ini kata saya. Terus si Oktav sama si Asep itu seakan-akan nggak percaya, udah tidur lagi aja, nanti besok aja pulangnya. Dan kami pun cuman bawa 2 motor, otomatis kalau kami pulang, yang 2 ditinggal gitu kan mang. Akhirnya sampailah di hari besok. Di hari besok itu saya minjam kunci WC kedua sama penjaga sekolah. Kebetulan saya deket lah sama penjaga sekolahnya itu. Saya minjam kunci, dia juga nggak banyak tanya. Ya udah ini katanya. Pas saya buka itu kan, takutnya semalam yang saya lihat itu kan nggak sama kayak sekarang kan, posisinya gelap. Pas saya lihat itu emang nggak ada apa-apa mang, gayung nggak ada gitu, air nggak ngocor, tenang gitu kan. Emang ada keran tapi nggak ada airnya, nggak ngocor teh. Dan juga si airnya itu keruh mang. Akhirnya kami nggak pikir panjang lagi, kami kunci kembali WC-nya itu. Dan saya emang mikir, ternyata mungkin apa yang ada di pikiran saya itu, yang saya mikir WC itu untuk bangsa jin, ternyata emang benar kata saya kan. Soalnya saya yang pertama lihat jubah hitam di sana, yang kedua lihat cewek dan yang mandi. Mungkin emang pikiran saya itu kan benar kata saya. Nah kemudian kami menginap lagi ya di sekolah, tetapi hari ini menginapnya beda. Jadi ada kegiatan di sekolah, semodel pelantikan. Nah semodel pelantikan gitu mang. Nah pas sekitar jam 10-an itu banyak yang pada kesurupan mang. Ada salah satu teman saya cewek yang kesurupan itu, namanya itu si Dewi ya. Dia kesurupannya itu susah dikeluarinnya mang. Pas saya kesana itu, si Dewi itu nunjuk saya mang, sia goblok cina, ulin wae kaluhur cina. Kata si Dewi loh mang, saya kan kaget. Hah, kata saya, kok dia tahu kan saya nggak cerita. Tapi ya iya sih, posisi dia kesurupan. Saya nggak gubris. Terus saya ke bawah kan, logika saya itu kan, sosok yang masuk tubuh si Dewi itu berarti yang di atas, yang di kelas atas. Berarti dia emang merasa terganggu gitu mang. Otak saya masih jalan, masih mikir ke sana. Selesailah tadi proses pelantikan tadi dengan banyak yang kesurupan itu kan. Otomatis saya kan makin penasaran mang. Akhirnya nginep lagi kami di sekolah sekarang berlima sama teman saya, Diki namanya. Dia ini bisa dibilang indigo lah mang, indigo. Nah pas kami nyisir itu kami berlima ke bagian ujung atas. Saya itu lihat ini mang, jelas banget sosok cewek pakai baju putih abu, cuman rambutnya panjang. Nah yang dilihat sama si Tata kan rambutnya pendek ya mang, pendek. Sedangkan yang saya lihat itu rambutnya panjang, tapi dia cantik mang. Dia senyum sama saya dari arah WC yang bisa dibilang nggak kepake lah, jarang kepake. Dia senyum kayak gini,
"Hah," kata saya, "siapa itu kok cantik?" Terus kan saya tanya sama si Diki, "Ki," kata saya. Dia cuma senyum aja, "Udah nggak apa-apa," katanya. Seakan-akan dia tahu apa yang saya lihat. Padahal saya belum cerita kan. Si Diki ini ngomong sama saya, "Kamu lihat kepala ya?" katanya. Padahal saya nggak cerita, Mang. Saya nggak cerita. "Kamu lihat sosok kepala?" katanya. "Iya," kata saya kan. "Kok kamu tahu?" kata saya. "Iya," kata si Diki. Nah, jadi ternyata saya lihat kepalanya, Mang. Si Diki itu lihat badannya, Mang. Di tempat yang sama. Nah, kata si Diki itu, sosok yang saya lihat itu, Mang, marah katanya. Gara-gara saya kesana itu sompral lah. Ya saya emang sompral gitulah. Nggak assalamualaikum, nggak apa. Saya tanya sama si Diki kan, "Konsultasi lah, Ki," kata saya. "Saya pernah lihat sosok," kata saya. "Tapi sosoknya itu kayak pakai dudukui gitu ya, pakai dudukui, topi koboi tapi yang dari anyaman gening." Nah, yang kayak gitu. Saya lihat sosok kayak gitu, tapi dia bawa pedang, kata saya. Terus giginya itu pada taring, tapi taring semua giginya itu. Taring semua teh. Dia hitam, pakai jubah, pakai baju rombeng-rombeng kan. Si Diki penasaran sama saya. "Kamu bisa lihat juga?" "Enggak," kata saya. "Saya mah kadang-kadang. Tapi emang ada ya, Ki," kata saya, "sosok kayak gitu?" "Ya ada, cenah. Itu katanya di tempat kamu suka main," kata si Diki kan. Oh, berarti apa yang saya lihat itu benar, nggak halusinasi gitu kan. Terus si Diki itu bilang, "Ada yang suka," katanya, "sama kamu." "Siapa?" kata saya udah seneng kan. "Siapa?" kata saya. "Itu yang kamu lihat kemarin." "Yang mana?" kata saya. "Yang senyum di waktu di WC atas." "Wah, itu mah setan," kata saya. "Ya iya, cenah, dia nanyain kamu." Ada satu waktu ya, Mang, satu waktu saya nggak nginep. Nah, si sosok itu, kata si Diki itu, namanya itu si Neng. Sosok itu nanya, datang katanya sama si Diki itu. "Arahin kemana?" katanya. "Lu serius?" kata saya. "Ya iya serius, dia nanyain." "Kok dia tahu nama saya?" kata saya kan. "Masa sih?" "Iya," katanya. "Dia nanyain kamu kadang-kadang ya, kadang-kadang," kata si Diki. "Dia itu suka ikut di motor kamu." Cenah Mamang. Saya nggak ngerasain apa-apalah, nggak kerasa dingin, nggak kerasa apa-apa. "Kamu mau ngobrol gak?" katanya sama si Neng. "Maulah," kata saya. Pas saya si Diki itu megang kepala saya, Mang, gini kan. "Udah, kamu merem," katanya. "Terus kalau ada suara cewek jangan takut." Nah, dia megang kepala saya gini, terus saya merem, terus saya dengar itu, iya, Mang, suara cewek. Cuman yang kedengaran itu cuma di kuping kanan, Mang. Tapi suaranya lembut banget, Mang. Lembut banget. Yang pertama saya dengar itu "Aa," katanya. "Hah," saya bilang. Terus kata si Diki, "Kalau mau ngomong pakai hati aja, cenah, jangan pakai mulut," katanya. Terus saya tanya kan, "Kamu siapa?" Tapi di dalam hati, Mang. "Saya yang di sini," cenah. "Saya si Neng," katanya. Tapi kedengeran, Mang, kedengeran di kuping kanan saya. Anehnya di kuping kiri mah nggak ada apa-apa. "Kamu kenapa ada di sini kan?" Saya itu, yang saya lihat itu, saya dibawa flashback, Mang. Saya dibawa flashback sama si Neng itu, posisinya sambil merem. Dia itu kayak, entah bener atau enggak ya, kayak bunuh diri, Mang. Yang saya lihat itu dia gantung diri, Mang, di sana. Di posisi yang sekarang jadi WC atas itu. Gantung diri, entah mungkin karena suatu masalah, tapi yang saya lihat itu dia udah digantung sama tali yang besar gitu kan, Mang. Oh, saya bilang, "Kamu mati gara-gara bunuh diri ya?" Si Neng itu kayak suaranya agak sedih kan. "Muhun, cenah," katanya. "Oh ya udah," kata saya. "Tapi kamu nggak ngeganggu di sini kan?" "Enggak, saya mah paling jalan-jalan," kata si Neng itu. Suaranya itu yang bikin saya takjub dan aneh itu jelas, Mang. Jelas sama saya. Tapi pas saya tanya sama si Tata, si Asep, si Oktav, mereka nggak dengar, Mang. Mereka nggak dengar apa yang saya dengar. Akhirnya nggak berselang lama, "Kamu," kata saya, "jangan ikut saya ke rumah. Kamu boleh ikut saya ke rumah, tapi kalau saya lagi ganti baju kamu jangan," kata saya kan. Malu saya. Tapi si Neng itu malah cekikikan, Mang. Cekikikan deh, kayak dia udah pernah lihat saya ganti baju kan. Karena waktu saya ganti baju di rumah itu, Mang, kayak ada yang lihat, Mang. Kayak ada yang lihat, kayak ada yang merhatiin. Jadi saya itu kayak malu teh. Nah, saya punya firasat itu pas waktu komunikasi sama si Neng itu saya ngomong gitu, dia cekikikan. Udah dari sana, saya itu pulang ke rumah. Nah, saya itu ngerasa di pundak saya itu berat banget, Mang. Pas bawa motor juga kayak lemas, Mang, lemas.
Nah pas di rumah itu saya itu mimpi. Nah yang saya mimpiin itu sosok yang pakai dudukui tadi mang, pakai dudukui, terus pakai apa namanya romeng-romeng tadi. Dia seakan-akan di dalam mimpi saya marah sama saya. Nah tapi dia itu ngegandeng teman saya yang sering kesurupan. Nah ada namanya si Reni lah, digandeng sama dia. Cuman si Reni itu kayak yang diikat ditawan sama si sosok itu. Kata si Diki itu sukma si Reni itu diambil sama si sosok itu. Akhirnya kami pun mencoba menguak si sosok tersebut ya dengan menghadirkan orang sensitif lah. Orang sensitif, saya itu menyamakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan tanpa kami memberitahu ya mang, tanpa kami memberitahu. Kamu lihat apa di sini? Kami bawa ke posisi si makhluk yang pakai duduk itu ya mang. Katanya, kok saya lihat si Reni katanya. Oh berarti benar kata saya, berarti emang sukmanya itu diambil. Soalnya si Reni itu ya mang, pas kelas 1 sama kelas 2 itu beda mang. Jadi seakan-akan kelas 2 itu aura wajahnya itu hilang mang. Waktu itu saya explore ke ada area persawahan ya mang, ada area persawahan. Saya explore sama si Diki. Nah pas di sana itu ada tumpukan jerami mang. Pas di tumpukan jerami itu kata si Diki teh nyisi cina. Nyisi kemana kata saya, eta cina ulah didinya nyisi katanya. Kata saya kan, kenapa kata saya, eta cina kena katincak kata si Diki teh. Apa yang ketincakan? Nah pas saya posisinya mungkin kuping saya tiba-tiba kayak ada yang nutupin gini mang, kayak ada yang nutupin gini kan, berdenging. Saya lihat yang saya injek itu ular mang, ular gede warna hitam kayak anaconda mang, jika anaconda gitu gening. Nah saya ngeliat yang saya injek dan yang saya teman-teman saya injek itu ular. Saya nggak pikir panjang, saya lari saya ke titik awal, ke titik tengah kan. Terus saya dikejar sama teman-teman saya. Kenapa kamu lari? Tadi kan kita nih nginjek ular kata saya kan. Di mana ularnya? Tadi kita injek. Saya tanya sama si Diki, tadi yang diinjek apa sama saya? Orai hidung cenah. Bener, ular hitam cuman kayak ada tanduknya mang. Kayak ada tanduknya. Si Diki tuh ngomong, nah itu sosok yang bawa sukmanya si Reni. Jadi sebenarnya ular itu cewek katanya mang, ratu ular gitu. Kan si Reni itu jurusannya itu di situlah kelasnya, sering main ke sana. Nah si ular itu tertariklah sama si Reni. Si sosok yang didukui itu kan dia itu kayak apa ya, bestinya si ratu ular. Jadi geus meureun ya budak mah jang orang bae cenah. Ini anak mah buat saya aja gitu kan. Akhirnya nyambung lah pokoknya ceritanya. Dari sana saya nggak mau ke kelas, saya nggak mau lagi ke sana karena apa namanya ularnya itu hitam banget mang, hitam banget. Nah yang jadi tempat eksplor kami kemudian pindah. Pokoknya saya nggak mau eksplor ke area persawahan kata saya. Takut saya kata saya kan, saya paling takut sama ular, gak mau saya. Ya udahlah di area sini aja kata saya kan. Nah terus saya bertanya sama si Diki, Ki kata saya lihat di aula itu ada ini kata saya. Sebelum saya ngucapin manuknya, burungnya katanya. Hah, iya kata saya. Kok lu tahu kata saya kan? Iya, jadi sosok penunggu di aula itu kata si Diki itu katanya raksasa emang. Cuman dia itu hampir besarnya itu sebesar aula, tapi bisa berubah wujud ya mang. Kayak jadi manusia, jadi hewan, terserah dianya lah mau berubah jadi apa. Cuman yang paling sering itu burung katanya, burung koreak, jenis burung hantu lah. Terus saya gini sama si Diki itu kan, diemnya di belakang ya, dia teater panggung. Nah itu lo tahu katanya. Kok lo bisa tahu? Dulu itu saya bisa tahunya itu waktu ada acara ya, saya nginep di sana mang. Di belakang teater panggung itu ada sekitar 4 ruangan, tapi semuanya itu dipenuhi sama tongkat pramuka. Pas saya nginep di sana, banyak kan lah sekitar 5 orang, cuman tidurnya itu papa lencar gening mang, papa risah. Saya itu dengar di belakang itu ada suara yang lari mang, ada suara yang lari tapi kenceng, kayak meja tongkat pramuka sama bangku itu dia tabrak semua mang, tek gitu kan.
Tapi yang itu saya nggak berani lihat Mang, karena dari siang juga ruangan teater belakang panggung itu siun Mang. Saya pernah kesana beberapa kali ya, kayak yang banyak kabut, kayak banyak debu, terus kayak pengap, sama kayak di ruangan kelas atas dulu. Panas teh Mang, harudang teh. Nah, ya benar si Diki itu membenarkan sosok yang saya lihat itu di sana katanya tempatnya. Nggak, tapi kata si Diki itu nggak apa-apa, sosok di sana mah nggak ngeganggu katanya, cuma nampakin diri doang kata si Diki itu. Akhirnya kami pun nginap lagi, tapi nggak julid malam lagi Mang. Saya pun memberanikan diri gitu Mang, memberanikan diri untuk mengelilingi sekolah sendirian Mang. Itu sekitar jam 12 malam berangkat saya sendiri, tapi posisinya itu kayak nggak di sekolah Mang. Pokoknya yang saya rasain itu kayak nggak di alam manusia Mang. Beda, hening, ruangannya juga kayak beda Mang. Tapi saya ke atas, entah kenapa saya jadi berani itu Mang. Saya ke atas, tapi kayak si penampakan itu kayak jelas banget Mang, kayak jelas, tapi cuman berbentuk bayangan, ya kayak yang lihat nggak ada lagi gitu kan. Tapi jelas banget, kayak mimpi, tapi nyata. Saya cubitkan tangan saya, oh ini nyata. Nah, setelah saya beranikan nih nyisir kelas atas, terus si Neng ada. Saya ketemu lagi si Neng Mang. Si Neng yang pakai baju seragam sekolah. Jelas banget si Nengnya itu. Posisinya itu kayak orang Mang, kayak orang. Dia di hadapan saya, cuman saya nggak berani megang, saya nggak berani. Sebenarnya saya pengen gitu megang tangannya Mang, megang tangannya, memastikan gitu kan. Tapi saya nggak berani. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman senyum aja. Hayu aja nak abdi baturan kata si Neng teh. Terus saya ke area persawahan, area yang nggak mau saya kesana gitu kan. Pas di area persawahan itu si Neng itu nunjuk, yang tadinya nggak ada apa-apa, dia nunjuk ke sana katanya. Pas ditunjuk itu apaan kata saya. Dia nggak ngomong tapi dia nunjuk sambil gini nih. Apa kata saya. Mulailah terbentuk kayak sebuah bangunan Mang, kayak sebuah bangunan tapi berwarna hijau. Hampir sekitar bangunannya itu 10%-an lah, 20%-an memasuki area sekolah, area bangunan sekolah. Kata saya, kok gede banget, kata saya apa. Nah, dan yang uniknya itu di bangunan itu Mang, banyak penghuninya. Cuman saya yakin di dalam hati saya itu bukan orang Mang. Jadi penghuninya juga kayak, mereka lihat saya kayak udah nggak nanya, nggak apa, kayak gini kan. Bangunannya itu kayak ijo, tapi tembus pandang Mang, tapi gede banget lah bangunannya itu. Mikir aneh-aneh ya, tapi saya posisinya nggak takut, nggak panik, saya benar-benar tenang banget Mang waktu itu. Saya lihat kiri kanan kan, banyak banget sosok Mang. Akhirnya saya pun coba nanya si Neng, pas saya mau nanya si Neng, dia udah hilang, udah nggak ada Mang. Saya lihat si Neng, otomatis lihat si Neng, saya lihat ke sana juga, udah nggak ada bangunannya Mang, udah hilang lagi bangunannya kan. Nah di situ mulailah saya panik. Tiba-tiba seakan-akan rasa saya kembali semua, rasa takut saya kembali, rasa tenang saya hilang kan Mang. Saya nggak pikir panjang, lari saya ke bawah, saya hampir jatuh. Pas saya masuk lagi ke ruangan Wipian kan, kata saya, hah, yang saya lihat apa kata saya. Tapi saya posisinya itu seakan-akan sadar tapi tidak sadar Mang. Akhirnya dengan penasaran yang lebih pekat lagi penasaran saya, apa bangunan apa yang saya lihat, terus sosok-sosoknya itu sosok-sosok apa kan. Akhirnya saya yang belum terpikirkan oleh saya sebelumnya, saya bertanya sama si Diki yang teman saya indigo itu kan. Saya tanyalah sama si Diki, Ki kata saya, sebenarnya di sekolah itu ada apa kata saya. Sebenarnya ular yang saya lihat itu sama sosok-sosok yang saya lihat itu dari mana kata saya. Soalnya kan nggak mungkin, kalau tadinya nggak ada apa-apa, banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan orang-orang kesurupan di sana kan, nggak mungkin kata saya Ki. Nah si Diki itu karena mungkin dia teman saya ya Mang, legowo lah dia dengan senang hati menjawab semua pertanyaan saya, semua kekepoan saya tentang apa yang ada di sekolah. Misteri ya, semua misteri yang belum terpecahkan sama saya kan. Nah si Diki itu ngomong, pertama
sosok jubah yang saya lihat itu, sosok jubah yang dilihat di lorong itu diamnya itu di batu katanya. Di batu itu jadi ada kayak di batu gede itu, batu gede bawah WC ada kayak semacam istana katanya di sana. Bukan istana lah, ruangan tapi agak gede. Nah, dia itu emang suka di sana katanya, kata si Diki itu. Dan sosok yang mandi itu Mang, yang mandi itu kata si Diki, dia itu dulu pernah ada kejadian Mang di sekolah saya ya. Ada siswa yang meninggal Mang karena tabrakan, tapi di luar jam sekolah. Nah, kata si Diki itu yang mandi itu dia, sosok kakak kelas saya lah, ada kakak kelas saya. Dia sosok yang mandi itu. Nah, terus saya tanya, kalau misalkan saya buka pintunya Ki, gimana katanya? Kata si Diki kan saya penasarannya kalau misalkan saya buka pintunya ada nggak sosoknya? Terus si Diki senyum. Ya ada, paling kamu kesurupan katanya. Di atas WC itu saya lihat ini Mang, musang. Saya lihat musang, cuman kan musangnya itu albino, musang putih lah. Saya tanya kan sama Diki itu, musang itu kata saya, yang putih yang saya lihat itu apa kata saya kan. Terus kata si Diki, itu teh kayak semacam siluman katanya. Siluman tapi jenis kelaminnya itu dia cewek Mang, cewek. Kalau dia wujud jadi cewek katanya dia cantik banget katanya, pakai gaun, pakai apa. Tapi kalau dia jadi musang, ya lindek cenah. Nurut ikan nurut sepeun mah cenah, tapi dia nggak ngeganggu. Nah, diamnya itu dia di situ katanya ada lubang, emang ada lubang sih Mang, saya cek sendiri. Nah, dia diamnya itu di lubang di depan kelas lah ada lubang. Nah, terus saya tanya sosok yang lain-lainnya kan, saya tanya yang bangunan yang di belakang. Si Diki itu masuk ke puncak misteri. Kenapa sekolah itu angker dan kenapa banyak sekali siswa yang kesurupan? Konon katanya dulunya itu di sana itu sebelum sekolah itu ada istana gaib Mang, gede katanya dulu itu. Nah, yang saya lihat itu yang hijau-hijau itu istananya itu sebagian Mang. Dulu itu kata si Diki, istananya itu ke semua sekolah teh, jadi melingkupi semua sekolah, hampir semua sekolah. Nah, pas sekolah mau dibangun kan otomatis ada perjanjian. Jadi dihancurkanlah sebagian istana goib itu kan. Dan si rajanya juga, si raja istana jinnya itu setujulah. Karena entah dikasih apa ya, kalau saya nggak salah dengar dulu katanya dikasih kerbau Mang. Dikasih kerbau teh. Kerbau utuh cuman dikubur di situ kan. Jadi si rajanya itu setuju kan. Nah, akhirnya dibangunlah sekolah. Nah, yang jadi masalahnya itu dulu itu belum ada bangunan ke sana. Sekarang itu waktu saya sekolah itu bangunannya udah melebar dan mengenai si istana jin itu Mang. Bahkan saya melihat sendiri kan istananya itu. Jadi penghuni-penghuni di sana itu Mang pada marah lah wilayahnya, dengan kan dulu perjanjiannya itu gak boleh bangun di sana kan. Nah, sekarang itu malah dibangun. Jadi si sosok-sosoknya itu pada marah, pada main ke ini ganggu-ganggu siswa lah menurut pengungkapan si Diki. Karena ya yang saya lihat juga emang jadi nggak hiji temang bangunan goib sareng bangunan dohir teh nggak hiji, cuman sekitar 20%-an lah Mang nggak hiji teh. Jadi istananya itu dalamnya itu Mang, yang saya lihat juga ya, yang saya lihat itu ada keris yang saya lihat dari luar. Terus ada uang 100 ribuan. Terus ada emas di dalamnya itu kan. Dan ada banyak peti-peti harta karun gitu Mang, yang saya lihat di dalamnya itu kan. Saya tanya lagi sedikit, kalau misalkan saat itu saya masuk ke sana, kata saya ambil uangnya, saya ambil emasnya, gimana kata saya? Kamu gak bakal bisa balik katanya, kata si Diki itu kan. Kenapa kata saya? Karena yang kamu ambil itu harta mereka kan, kata si Diki itu. Pasti mereka marah. Terus dulu itu pernah ada explore, tapi masih teman saya. Dia itu pernah gali harta karun Mang, gali harta karun di sana, di tempat yang ada istananya Mang. Tanpa sepengetahuan orang-orang ya Mang. Dalamnya itu sekitar 2 meter lah. Dia kan digali. Nah,
Saya juga ikut apa menyaksikan ya. Pas digali itu pakai linggis mang, pakai linggis udah teng di bawahnya itu kan udah teng. Cuman waktunya itu udah nyedak ke subuh teh mang. Jadi teka buru. Akhirnya ditutuplah galiannya itu sama kami kan, sama teman-teman kami. Nah hari Senin itu otomatis kan ada yang sekolah. Yang sekolah itu kan ada yang belajar di sana ya, di lahan ada yang belajar di lahan produktif. Nah ada yang jatuh mang, ke galian kami itu ada yang jatuh. Nah tadinya kan kami tutupinya cuman pakai ranting kecil. Dia itu jatuh, akhirnya kami dimarahi mang. Dimarahi sama pengurus sekolah. Ih cenah naonan cenah galian kos kieu cenah. Dimarahi kami. Dipanggillah kami yang menggali. Dipanggil sama pengurus sekolah itu. Kenapa gali-gali di sini? Enggak izin dulu katanya lagian. Ngapain cenah gali-gali di sini? Terus salah satu ada guru saya menjelaskan mang. Kata guru saya itu di sini itu ada harta karun. Konon katanya ada harta karun. Nah, si bapak itu malah tertarik mang, tertarik dan ingin melanjutkan penggalian, tapi dengan alat dan mesin yang lebih canggih. Akhirnya si bapak itu bilang kepada kami kan, udahlah, ya mah teruskan ku abdi bae cenah katanya. Ini diterusin aja sama saya. Yang tadinya si bapak itu mau marah, sekarang malah ikut tertarik karena kami menceritakan ada harta karun gitu di sana kan. Akhirnya si bapak itu mengundang ahli pergalian gitu kan. Dia gali kan tadinya udah ditutup, dia gali lagi di kedalaman yang bahkan lebih dalam dari kami. Dia gak nemu apa-apa. Yang tadinya kami udah nemu teng-teng gitu kan, nggak ada mang, nggak ada. Karena guru saya itu udah wanti-wanti, kalau ini digalinya nggak sama saya nggak bakal ada katanya. Nah akhirnya saya pun nggak kerasa masih melakukan jurit malam itu kan. Cuman setelah beberapa bulan hampir lulus itu, sekolah itu pernah kedatangan orang pintar mang, orang pintar yang disewa pribadi oleh sekolah, bukan oleh kami, bukan oleh saya sama guru Sidiki. Gara-gara kesurupan, ya masal lah, bisa disebut masal karena banyak. Nah setelah dia kesana nah suasana mistisnya itu mulai menghilang mang. Siangnya dia kesana, malamnya kami nginep, nggak ada. Kami hampir tidak menemukan sama sekali tidak menemukan keanehan mang. Pas jurit malam itu kan, yang tadinya mencekam itu kan udah nggak ada, malah mah suasana takut, terus harudang teh udah nggak ada mang. Akhirnya kami pun menghentikan acara jurit malam kami secara permanen mang. Dan kami lulus dari sekolah itu sekitar 1 bulan 2 bulanan. Saya sama teman-teman saya itu masih menginap di sekolah mang, masih kangen sama sekolah. Dan yang kesurupan masih ada, cuman tidak separah dulu waktu zaman sebelum ngundang orang pintar ya mang. Nah 3 tahun saya lulus, nggak nginjak ke sekolah. Saya rindu tahun 2021 kemarin ya, saya ke sekolah main. Kebetulan yang jadi satpamnya itu adik kelas saya mang. Karena adik kelas saya, akhirnya saya diizinin, saya pengen keliling kata saya. Hayang nguriling euy ka luhur kata saya, tapi sendiri. Oh ya udah sok katanya, nggak apa-apa. Saya istilahnya pengen mengulang suasana takut mencekam yang dulu pernah saya rasakan. Saya pengen merasakan lagi, tapi pas saya ke atas nggak ada mang. Saya nggak lihat satupun sosok. Saya nggak lihat saya merinding ada, tapi sedikit lah paling. Kalau dulu kan merinding itu pula 100%. Kalau sekarang itu cuman 10% mang, merinding dikit. Padahal itu posisinya udah jam 10 malam kan mang. Nah akhirnya saya mencoba saya pengen ketemu si Neng. Si Neng yang di WC itu kan, saya coba lagi, katanya kan kalau saya mau komunikasi sama si Neng harus merem, harus fokus sama tempatnya. Nah akhirnya saya merem, saya fokus sama WC-nya. Saya dengarlah suara si Neng setelah 3 tahun lamanya untuk pertama kalinya lagi mang. Saya dengar dia bilangnya itu sosok di dia mah tos teu araya cenah. Udah nggak ada
Kenapa kata saya? Udah ada yang bersihin orang gunung. Udah, cuman itu yang saya dengar. Pas saya Neng kata saya kan, Neng nggak ada. Dia nggak ada nyaut, nggak ada suara lagi. Akhirnya saya ke bawah lagi kan. Saya tanyalah sama si satpam itu. Emang kata saya teh, sekolah udah dibersihin ya kata saya. Iya udah dibersihin katanya. Sama orang gunung ya? Tahu cina katanya. Iya kata saya, tahu. Kata teman saya, kata saya nggak bilang kata si Neng kan. Ya sekitar 1 tahun saya lulus ya, sekolah itu udah dibersihin. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kesurupan massal, yang namanya kelebatan-kelebatan. Bahkan sekarang itu satpam itu ya udah berani ke atas. Yang dulunya itu satpam itu cuman segelintir orang lah, segelintir satpam yang berani ke atas. Sekarang udah semua udah ke atas. Jadi pokoknya sekolah yang sekarang itu udah modern lah, udah nggak kayak dulu. Nah sedikit disclaimer ya Mang. Cerita saya ini hanya pengalaman saya ya Mang, tidak menjelekkan sekolah saya cinta sekolah saya suka sekolah saya. Cuman mungkin apa yang saya lihat itu karena yang saya lakukan tidak seharusnya Mang. Saya nginep di di sekolah malam-malam dan nginepnya juga nggak wajar. Saya keliling-keliling sekolah lah, sompral lah. Jadi buat adik-adik saya jangan ditirulah apa yang saya lakukan itu kan. Pernah niat kembali lagi ke sekolah itu dan menggali harta karun mungkin? Sempat pernah, cuman sekarang si bapak yang mengizinkan kami itu sudah pindah. Jadi kami nggak punya akses lah, karena si bapak yang mengizinkan kami itu punya pengaruh besar lah di sekolah gitu kan, punya wilayah dia. Jadi sekarang nggak ada akses ke sana gitu, nggak ada sesepuh lah intinya mah. Siapa tahu ya ada bagian Arain di sana. Iya, sebenarnya saya juga penasaran. Luar biasa sekali kisah dari Kang Arain ini. Dan pesan tadi dari Kang Arain bahwa itu kejadian sekolah dulu ya. Itu sekarang dulu. Sudah aman. Sudah aman sekarang. Sekarang saya sering main Mang ke sana. Ya. Karena teman saya di sana. Jadi bukan untuk ditakuti, ini sejarah aja. Ini ya. pengalaman saya lah, pengalaman. Sejarah. Sekarang sudah tidak ada apa-apa di situ. Baik Kang Arain, terima kasih atas kisah yang menarik ini. Mudah-mudahan semua senang dengan kisah dari Kang Arain dan menjadi manfaat untuk kita semua ya. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Kang Arain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.